Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita selanjutnya. Yang kemarin itu kita sudah membahas tentang tipe data dan variabel yang ada di sisap. Sekarang kita masuk ke pernyataan if else dan operator ternary-nya. Apa sih itu if else dan operator ternary itu seperti apa? Kita lanjutkan saja ke materi pembahasan kita. Yang pertama itu ada pernyataan if else. Pernyataan if digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Konstruksi ini akan mengecek apakah suatu kondisi bernilai benar atau salah. Jika kondisi bernilai benar, maka kode pemrograman di dalam blok pernyataan if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika bernilai salah, maka kode pemrograman di dalam blok tersebut akan diabaikan. Mungkin di sini masih belum jelas ya. Biar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke studi kasus di if else. Kayak di sebuah universitas atau tepatnya di Universitas Peradaban Bumiayu terdapat sistem grade nilai sebagai berikut. Jika nilai ini misalkan saja ya, jika nilai lebih dari 85 maka grade nilainya adalah A. Jika nilai lebih dari 75 maka grade nilainya adalah B. Dan jika nilai lebih dari 65 maka grade nilainya adalah C. Dan jika nilai kurang dari 65 maka grade nilainya adalah D. Kasusnya seperti ini. Buatlah pernyataan if else di sisap berdasarkan studi kasus di atas. Kita akan langsung masuk ke codingannya saja. Kita sudah siapkan codingannya, bisa teman-teman ikuti dan teman-teman nanti praktekkan sendiri. Langsung Mas, dibuka saja Mas slide-nya Mas. Kelihatan? Nah, kelihatan. Di sini kita jelaskan per masing-masing dari codingannya atau kodenya. Kalau dari yang using system name space class kemudian static void itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ke masuk yang if else-nya saja langsung. Di sini ada integer nilai itu sama dengan 50. Itu pendeklarasian variabel nilai dan value-nya atau isinya itu dari 50. Kemudian grade itu kita deklarasikan. Grade itu nantinya kan adalah sebuah string atau nanti bisa diisi dengan teks seperti itu. Nah, di sini untuk if itu kan sebuah percabangan di mana ada sebuah kondisi yang kita dituntut itu bernilai benar atau salah seperti itu. Seperti yang studi kasus tadi, kita sudah membuat codingannya. Yang pertama itu if nilai lebih besar sama dengan 85, jika itu benar, jika bernilai benar, di situ ada grade sama dengan A. Nah, ketika nilai itu benar, kurang lebih dari sama dengan 85, maka mahasiswa itu akan mendapat nilai A. Terus jika tidak atau kurang dari 85 atau masuk ke pernyataan yang kedua, itu yang jika nilai lebih dari 75 maka grade nilainya adalah B. Nah, di situ ada else. Else itu untuk percabangan selanjutnya. Percabangan di dalam percabangan seperti itu. Itu menggunakan else. Tapi kalau cuma untuk percabangannya cuma satu percabangan yang dimana tidak ada kondisi lagi, contohnya lulus atau tidak lulus, itu cukup bisa menggunakan if saja.
tapi karena di sini itu ada percabangan lagi, maka dikasihkan else itu untuk percabangannya. Jadi percabangan cabangan lagi kayak gitu. Jika nilai lebih dari sama dengan 75, grade-nya adalah B kalau bernilai benar. Jika bernilai salah atau kurang dari 75, maka itu akan dituliskan lagi else if nilai lebih besar sama dengan 65, yang dimana 65 lebih dari sama dengan 65, grade-nya itu adalah C. Kemudian yang terakhir itu untuk yang kurang dari 65 kayak gitu. Nah, untuk kurang dari 65 kita tidak menuliskan else if lagi, tetapi kita langsung tuliskan saja else karena itu sudah bernilai salah di atasnya tadi yang else if nilai lebih besar sama dengan 65. Nah, jika bernilai benar, maka grade-nya itu adalah C. Jika nilainya itu kurang dari 65, berarti kan itu bernilai salah di percabangan yang nilai lebih dari sama dengan 65. Maka di else-nya atau untuk yang salahnya itu cukup menambahkan else grade D seperti itu. Mari kita coba. Di sini kita sudah menginputkan nilai itu 50, yang dimana 50 itu kurang dari 65. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini dapat ya, dan berjalan dengan bagus untuk codingannya. Sekarang jika nilainya itu 80, kita coba 80. Nah, di situ 80, grade nilainya itu adalah B. Kita lihat ke codingannya. 80 itu kurang dari 85 dan lebih dari 75, sehingga mendapatkan nilai B. Karena di situ grade-nya nilai B untuk nilainya itu lebih dari sama dengan 75 kurang dari 85, seperti itu. Berarti untuk codingannya bisa berjalan dengan baik. Silakan untuk teman-teman kalau yang mau mempraktekkan, kami sarankan seperti ini dulu untuk latihan di rumah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang operator ternary. Nah, operator ternary ini adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 buah operan. Bentuk umumnya itu ekspresi 1, biasanya itu kondisinya. Ekspresi 2 itu ketika jawaban atau kondisi ekspresi 1 bernilai benar. Ekspresi 3 itu ketika bernilai salah, seperti itu. Kondisinya contoh kayak gini. Jika nilai lebih dari 65, nah itu ekspresi satunya. Jika nilai lebih dari 65, kayak gitu. Ekspresi 2-nya itu lulus, ekspresi 3-nya tidak lulus. Nanti kita akan menginputkan nilainya, atau kita coba masukkan nilainya berapapun. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Ayo Mas, tarik sis.
Nah, di sini akan dijelaskan sama Mas Ainul. Oke Mas, silakan Mas untuk operator ternary-nya. Oke, baik Mas, terima kasih. Cek suaranya lancar. Lancar. Oke, sip. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Jadi saya mau mencontohkan penggunaan operator ternary, yaitu untuk mengecek nilai. Jika di atas 65 maka lulus, maka jika di bawah 65 itu gagal atau tidak lulus. Yang pertama, kita karena di sini outputnya mau teks atau tulisan lulus dan tidak lulus, jadi pertama kita tulis tipe datanya dulu, string, kemudian nama variabelnya, nama variabel bisa terserah, hasil. Karena pertama kita boleh dikosongin dulu, kemudian kita akan coba sebentar. Untuk operator ternary bisa langsung dimasukkan ke dalam variabel. Misalnya kita tentukan dulu kondisi yang pertama, jadi kita punya patokan 65. Misalkan kita kasih pertama variabel untuk nilai dulu integer, karena angka. Misalkan kita kasih 75. Kemudian operator ternary-nya bisa kita langsung dijalankan di dalam variabel string hasil di sini. Jadi nanti ketika ini langsung dicek, ketika nilai di sini melebihi angka 65, maka hasil string di sini langsung mendapatkan nilai dari status tersebut. Misalnya kita cek jika nilai lebih dari atau sama dengan 65. Ini pertama kondisi atau tadi apa namanya, expression 1 itu bisa dinamakan kondisi. Kemudian kita kasih tanda tanya, itu bawaan dari operator ternary. Kemudian kita masukkan jika kondisi itu benar, maka kita tulis lulus. Kemudian untuk memisahkan antara benar dan salah, kita kasih petik 2. Petik 2. Apa Mas? Bukan petik 2 ini, namanya apa ya? Titik 2. Intinya seperti itulah. Ini titik 2 dulu ini. Kemudian kita kasih kondisi yang kedua, atau jika nilainya itu salah, kita kasih tidak lulus. Kemudian kita coba print hasilnya. Oke, di sini lulus. Jadi untuk program di sini cara kita apa sih? Cara komputer membaca tulisan di sini. Jadi pertama melihat di sini nilai, kemudian dicocokkan sama di sini. Jika nilai di sini lebih dari 65, maka yang dijalankan yang di sini. Jika kurang, maka yang dijalankan di sini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Di sini hasilnya lulus. Kita coba cek untuk nilai 55. Oke, berhasil di sini, hasilnya tidak lulus. Kemudian
kita coba untuk yang 65. Kita lihat di sini karena di sini sama dengan, jadi 65 itu masih termasuk lulus. Kita coba jalankan. Lulus, iya benar. Ini untuk operator ternary, apakah bisa lebih dari satu kondisi atau percabangan lebih dari satu gitu? Kalau operator ternary bisa sih bisa, cuma tidak disarankan. Kalau misalkan mau dicoba, kita akan menggunakan ternary lagi, tapi jadi sulit dibaca. Misalkan di sini kita cek lagi, berarti kan di sini harusnya salah. Misalkan kita masukkan 50, kita cek lagi, jika nilai kurang dari 40 misalnya, jika benar, orientasi jika salah. Kita cek saja, misal A sama B. Ini cuma contoh. Kita coba jalankan supaya bisa mencetak A, C. Tidak betul. Kita coba untuk di bawah 40. Harusnya hasilnya B. Sebenarnya cara ini itu tidak direkomendasikan kalau misalkan kondisi lebih dari satu, lebih baik pakai if, karena lebih mudah untuk dibaca atau di maintenance ke depannya. Begitu Mas Mahmud, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ainul. Ya seperti itu, untuk operator ternary itu memang mudah, memudahkan kita, simple, tidak terlalu panjang dalam penulisan. Tetapi jika kondisinya itu lebih dari satu percabangan, atau dalam percabangan itu ada cabangnya lagi, itu akan susah untuk ketika nanti semisal kita sudah membuat terus ada maintenance atau ada sebuah bug atau error, kita akan kesulitan untuk maintenance atau untuk perbaikannya. Untuk operator ternary itu tidak dianjurkan untuk lebih dari satu percabangan atau lebih dari satu kondisi gitu. Kalau lebih dari satu kondisi atau dua kompleks, percabangannya udah kompleks banyak, lebih direkomendasikan menggunakan if else, karena akan lebih mudah ketika dalam perbaikan jika terjadi sebuah bug atau error seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau mencoba, nggak apa-apa, kita akan sangat senang sekali. Untuk selanjutnya, apakah masih ada? Nah, sekian dan terima kasih. Demikian untuk pemaparan materi dari kami untuk operator ternary sama if else-nya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel kami. Mantap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.